Kadang benar, hidup ini memang suatu pilihan, tapi realitanya kita lebih sering tidak dapat memilih karena persoalan sudah secara tiba-tiba ada di depan mata. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi pilihan, namun langkah keberanian untuk menghadapi persoalan. Hari ini kita akan belajar detik-detik terakhir sebelum Daud dilantik menjadi Raja Israel. Kisahnya bukan digelar dengan karpet merah, masa persiapan pesta penyambutan megah dihiasi bunga sukacita. Malahan Tuhan mengizinkan perjalanan. Sebelum naik tahta, Daud harus melewati jalan menurun, menukik ke bawah sampai ke titik nol. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6 adalah episode transisi yang harus dilewati menjelang pelantikan sebagai raja. Siklag, kota perlindungan satu-satunya yang memberikan rasa aman bagi Daud dan semua para pengikutnya, dibakar habis oleh orang Amalek. Hancur lebur rata tanah. Lebih menyedihkan karena semua anak dan istri dari keluarga mereka ditawan oleh musuh. Semua harta benda dijarah habis-habisan. Persoalan yang dihadapi Daud bagaikan banjir deras yang menyapu dari segala arah. Dari luar, Daud merasa capek dikejar terus-menerus oleh Raja Saul, sehingga ia dengan sengaja masuk ke wilayah orang Filistin yang memang wilayah itu ditakuti oleh Saul. Tetapi kota perlindungannya dibakar oleh orang Amalek. Dari dalam, persoalan yang dihadapinya, anak dan istrinya ditawan sebagai budak, segala harta bendanya dirampas habis. Para pengikutnya sekarang salah mengerti tentang Daud. Dari followers sekarang menjadi haters. Dulu pengikut, sekarang mereka membenci Daud. Orang-orang yang bersamanya sangat sedih dan marah besar, mau membunuh Daud. Posisi Daud sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi. Ia berdiri seorang diri, terjepit dalam persoalan besar. Tema kita hari ini, saat kita tidak bisa memilih. Tidak ada jaminan orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya akan diluputkan dari persoalan. Daud, orang yang dipilih Tuhan sendiri, orang yang dirancang oleh Tuhan sebagai raja pengganti Saul, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, orang yang berkenan di hatinya Tuhan, masih bisa merasakan kebosanan dan kelelahan dikejar oleh persoalan. Bahkan ia pernah habis akal dan akhirnya mencari jalan aman, bukan di tangan Tuhan, justru berada dalam perlindungan bangsa Filistin, musuh orang Israel. Siklag adalah kota perlindungan pilihan Daud, kota yang dianggap aman, tetapi justru dibakar oleh musuh. Pertanyaannya, bisakah kesalahan manusia dan datangnya keadaan buruk menggagalkan rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh keadaan apapun. Krisis, pandemi, paceklik, bencana, ataupun rencana jahat manusia. Namun, kita harus punya respon yang berjalan sejajar, satu garis lurus dengan cara kerja Tuhan. Kereta api harus berjalan di atas treknya, dan gerbong harus tetap berada di belakang lokomotif. Saat kita tidak bisa memilih seperti Daud, dalam keadaan sangat terjepit dan harus berjuang seorang diri, apa tindakan Daud menghadapi keterpurukan hidupnya? Ini adalah pelajaran yang sangat penting supaya kita bisa belajar menjadi kuat. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Situasinya sangat genting.
hiruk pikuk suara kekecewaan, amarah, bahkan ancaman ingin membunuhnya. Tetapi puji Tuhan, keadaan buruk dan ancungan tangan orang-orang di sekitarnya tidak membuat Daud kecewa dan marah, tidak membuat dia berhenti ikut meratapi persoalan. Yang ia katakan justru, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa maksudnya? Kepercayaan Daud sempat goyah. Janji Tuhan untuk melantiknya menjadi raja berbanding terbalik dengan fakta yang dihadapinya saat ini. Raja Saul setiap hari mengejar-ngejarnya dan merencanakan pembunuhan. Daud menjadi sangat lelah menunggu janji Tuhan. Ia juga lelah dikejar Raja Saul, sampai imannya sempat oleng terombang-ambing. Ia mencari rasa aman dengan membangun kota perlindungan di tengah bangsa Filistin. Yang dilakukan pertama kali oleh Daud adalah evaluasi, pengakuan rasa bersalah Daud, karena secara sengaja ia tidak menempatkan Tuhan sebagai kota perlindungannya. Dosa bukan sekedar apa yang kita perbuat dengan tindakan dan perkataan, namun juga jauh dalam kesunyian hati kita. Kita merasa bisa sendiri dan membangun kota perlindungan sendiri. Kita lupa berharap kepada Tuhan. Yang kedua adalah restorasi, pemulihan relasi dengan Tuhan. Semua orang bisa gagal atau jatuh membangun relasi yang salah dengan Tuhan. Daud pernah menjadikan Siklag kota perlindungan yang dianggapnya membuat hidupnya tenang. Ternyata hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang ketiga, Daud mereposisi keputusan untuk kembali pada jalan Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak mungkin mengerti kapan waktu Tuhan menggenapi janjinya. Bisa nampak begitu lama dan tidak menentu. Daud kembali teguh berpegang pada imannya pada Tuhan, kembali pada jalan Tuhan, kembali percaya pada Tuhan, pasrah pada pimpinan Tuhan. Karena itulah cara satu-satunya yang dapat diandalkan. Apakah dengan percaya saja atau berserah saja kepada Tuhan maka pekerjaan akan menjadi selesai? Penyerahan iman tidak menarik hati Tuhan membuat keajaiban untuk memberikan kemenangan kepada Daud. Kemenangan melawan orang Amalek harus dibayar dengan perjuangan habis-habisan sekuat tenaga. Mujizat apa yang Tuhan kerjakan bagi Daud? Tuhan justru menghadirkan seorang manusia budak, manusia sampah, orang yang tidak masuk hitungan, untuk menunjukkan jalan di mana musuhnya bersembunyi. Saudara, cara Tuhan bukan cara manusia. Tuhan selalu punya cara sendiri untuk menolong umatnya. Cara Tuhan tidak dapat kita formulasikan dalam gagasan kita. Saat kita terjepit oleh berbagai persoalan, seringkali Tuhan tidak mengangkat beban atau melepaskan kita dari himpitan. Kehadiran Tuhan seringkali dinyatakan dalam bentuk memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Tuhan memakai budak yang sakit dan terbuang ini sebagai penunjuk jalan saja. Dalam suasana pandemi, Tuhan tidak merubah keadaan. Kitalah yang harus berubah. Tuhan sudah memberikan hikmat. Sekarang tidak ada alasan lagi saya gaptek, karena dunia adalah dalam genggaman tangan yang dioperasikan lewat smartphone. Kita sendiri yang harus mengupgrade diri. Orang tidak harus punya tempat usaha di pinggir jalan untuk memulai usaha. Tidak harus sewa warung dan toko. Tuhan memberikan hikmat kepada banyak orang melalui survival instinct. Bisa membuat home kitchen di rumah, bisa home store, bisa homepok. Semuanya bisa kita kerjakan karena hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan bukan saja memberikan hikmat, tetapi juga memberikan kekuatan.
bukan keluputan. Hampir 2 tahun kita menghadapi suasana pandemi. Faktanya kita bisa melewati dengan aman dan selamat. Bukankah Tuhan tidak mengusir virus corona? Tuhan mengizinkan kita sakit. Tuhan izinkan kita kekurangan. Tuhan mengizinkan kita pusing, panik, menjerit, menangis, kewalahan, habis akal, terpontang-panting. Tapi mengapa kita bisa kuat sampai hari ini? Kekuatan itu adalah mujizat Tuhan. Di antara 2 puncak gunung selalu ada 1 lembah. Jalan Tuhan bukanlah jalan yang mudah. Seringkali kita harus melewatinya, jalan memutar atau bahkan jalan menurun tajam. Walaupun sukar, jalan Tuhan adalah jalan yang terbuka dan membawa kita pada tujuan yang benar. Saat kita tidak bisa memilih karena krisis di depan mata, terjepit persoalan yang sangat sulit, keadaan tidak kondusif, tidak ada persoalan logistik, tidak ada dukungan orang di sekitar kita, kita harus berjuang sendiri. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Saat kita tidak bisa memilih, persoalan mengepung dari segala penjuru, kita hanya bisa menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan saja. Saat kita tidak bisa memilih, jadilah kuat senantiasa di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin hidupmu. Jadikan Tuhan sumber hidupmu. Jadikan Tuhan tujuan hidupmu. Jika keadaan tidak segera berubah, bukan berarti Tuhan diam. Karena Tuhan sedang bekerja, menulis sejarahnya sendiri dalam hidup saya dan saudara. Amin.